Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, di mana diletakkan tangan? Nah, ternyata meletakkan tangan setelah takbiratul ihram ini ulama tidak sepakat. Kalau kita merujuk ke hadisnya, bisa jadi hadisnya satu, tapi sudut pandang cara memahaminya berbeda. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, disebutkan kana nas yu'maruna ay yad'a ar-rajul yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah. Para sahabat Nabi itu diperintahkan kalau salat meletakkan tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Meletakkannya di pergelangan, tapi ditempatkan di mana tangan kanan yang sudah diletakkan itu? Di situ letak perbedaan pendapatnya. Maka kalau kita melihat ulama mazhab, itu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Simpelnya, kalau meletakkan tangan ini oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, mazhab Hanafi dan Hambali sepakat. Wadu'ul yamin 'ala shimal tahta surrah, meletakkan tangan kanan ke tangan kiri diletakkan posisinya di bawah pusar. Kalau meletakkan di bawah pusar nih, kalau kita mau praktekkan, maka sederhananya lebih kurang kalau di bawah pusar Allahu Akbar, posisi di bawah pusar. Jadi posisi di bawah pusar. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Sementara dalam mazhab Maliki, meletakkan tangan itu tidak diletakkan tidak berserikap, tapi dilepaskan ke bawah. Ada dua versi dalam mazhab Maliki. Yang pertama seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Nah, tapi dalam mazhab Maliki bisa di bawah dada, di atas pusar, dan satu lagi dilepaskan ke bawah. Irsalul yad, melepaskan tangan ke bawah, itu salah satu yang populer dalam mazhab Maliki. Jadi kalau mereka orang bermazhab Maliki salat, dia takbir Allahu Akbar, tangannya lepas ke bawah, matanya pula menghadap ke depan. Kalau kita yang bermazhab Syafi'i, itu dianjurkan melihat ke tempat sujud. Tapi dalam mazhab Maliki melihat ke depan dengan dalil fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, jadi kita kembali kepada bagaimana meletakkan tangan ini dan dalil-dalilnya seperti apa. Karena tidak mungkin para ulama ini berkesimpulan tanpa dalil-dalil. Sebahagian orang hari ini menganggap kitab fikih itu tak berdalil. Itu kitab mazhab Syafi'i itu tuh nggak ada dalilnya. Ada dalilnya, cuma kita yang belum mengetahuinya. Kalau kita rujuk, mengapa mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa meletakkan tangan itu di bawah pusar? Itu karena ada hadisnya. Meskipun sebahagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi masalah dhaif atau tidak ini kan kajian ulama-ulama hadis. Tapi kalau ulama fikih, dia tak paham hadis. Nah, tapi dasarnya apa? Kita perlu tahu. Meletakkan tangan di bawah pusar itu hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Minas sunnati wadu'ul yamini 'ala shimal tahta surrah. Merupakan sunnah, bahwa berdasarkan sunnah itu meletakkan tangan di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, ditempatkan di bawah pusar. Nah, itu yang disebutkan dalam Musnad Ahmad, juga disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian kalau kita rujuk lagi ke penjelasan mazhab Syafi'i, ternyata ada versi yang mungkin orang bertanya-tanya, kok sejak dulu kita melihat ada orang agak miring ke kiri
letakkan tangan. Itu kita bisa lihat dalam penjelasan para ulama. Wal mustahabbu 'inda Syafi'iyah, disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, ayyaj'alahuma tahta as-sadri fawqa as-surah. Meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar, ma'ilan ila jihatil yasar, dimiringkan ke kiri. Li'annal qalba fiha, karena hati berada di sana. Lalu disebutkan fatakunan ala asyrafil a'dha, maka kedua tangan itu berada pada anggota tubuh yang paling mulia. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma 'ala al-ukhra. Nah, hadis ini dipahami bahwa kaifiyahnya, caranya adalah meletakkan di sebelah kiri. Tapi ada dua versi. Yang pertama biasa, yang kedua memiringkan ke kiri. Walhasil, perbedaan pendapat ini tidak mesti kita saling mencela, merendahkan, menganggap tidak berdasar. Padahal kalau kita rujuk ke dalam kitab-kitab para ulama, semua para ulama ini memiliki dasar-dasarnya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Ternyata meletakkan tangan sekalipun sebetulnya ulama berbeda pendapat, sehingga kita suatu saat melihat orang sholat tidak bersedekap, kita tidak langsung mempersalahkan, tapi kita tahu, oh ini salah satu dari pendapat mazhab Maliki. Atau kalau kita lihat ada orang memiringkan kiri, mungkin dia bermazhab Syafi'i. Atau kita melihat dia meletakkan di bawah pusar, boleh jadi dia bermazhab Hanafi Hambali. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.